Halo semuanya, selamat datang kembali di New Monster ID. Hari ini kita akan recap lagi nih sebuah film yang berjudul Attack the Block. Ini adalah film science fiction horror dengan bumbu komedi yang diproduksi pada tahun 2011. Menceritakan sekumpulan remaja yang harus mempertahankan diri mereka dari para penjajah asing, aka alien. Film ini sebenarnya mendapatkan performa yang kurang bagus di box office. Namun ternyata film ini mendapatkan sambutan yang positif dari para penggemar, termasuk pujian terhadap para aktornya. So, nggak usah lama-lama, dan inilah dia alur cerita film Attack the Block. The world needs him. Cerita dimulai di malam hari, tepat di sebuah kota di negara Inggris. Tampak sebuah perayaan yang biasa disebut sebagai Guy Fawkes Night. Jadi ini perayaan kayak pesta kembang api gitu cuy. Biasanya acara kayak gini diperingatin tiap tanggal 5 November di Inggris Raya. Nah, pada malam itu juga tampak seorang perawat yang bernama Samantha yang terlihat sedang berbincang dengan ibunya melalui telepon seluler. Sambil berjalan kaki menuju tempat dia tinggal, tiba-tiba aja di tengah jalan muncul sekelompok remaja alias gangster yang menghadang dan mencoba merampok Samantha. Give me the phone. Give me the phone. Don't fuck about. Hey. Hey, what? Dan setelah itu sesuatu yang gak diduga terjadi ketika sebuah meteorit terlihat jatuh dari langit dan mengarah ke tempat tersebut. Setelah itu Samantha langsung melarikan diri. Nah, karena kebetulan meteor tadi jatuhnya pas banget di mobil yang terparkir, si pemimpin gangster yang bernama Moses mencoba mencari tahu. Kali aja gitu ada barang-barang yang berharga. Namun begitu Moses masuk ke dalam mobil, makhluk itu kemudian melarikan diri. Tetapi para gangster memutuskan untuk mengejar dan membunuh makhluk tersebut. Kemudian mereka berhasil menemukan makhluk aneh itu. Bersama-sama, para gangster ini berhasil mengeroyok dan membunuh makhluk itu. Mereka lalu membawa makhluk yang udah mati itu ke teman mereka yang lain yang bernama Ron. Nah, Ron ini merupakan seorang bandar ganja cuy, yang kebetulan tinggal satu blok atau satu apartemen dengan mereka. Di sini mereka juga berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama Brewis. Doi ini pelanggan setianya Ron. Jadi kalau mau beli ganja, dia pastinya belinya sama Ron. Dari situ, Ron membawa Moses kepada bosnya yang bernama Hi-Hats, yang merupakan pemimpin geng di wilayah mereka. Moses sebenarnya berniat menyimpan jasad makhluk tersebut di tempat ini. Nah, setelah melihat makhluk yang dibawa oleh Moses, Hi-Hats nggak peduli. Dan dia juga bilang kalau Moses bebas melakukan apapun yang dia mau. Hi-Hats lalu merekrut Moses sebagai anggota barunya, sambil memberikannya pekerjaan baru, yaitu mengedarkan narkoba. Tapi Hi-Hats juga mengingatkan kepada Moses kalau wilayah atau blok tempat mereka berada merupakan kekuasaannya. Ketika mengetahui Moses kini sudah direkrut oleh Hi-Hats, teman-temannya yang lagi teler juga ikutan senang. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan meteor yang terjatuh dari langit, yang kini jumlahnya jauh lebih banyak. Yo, check it. More. More what? Them things. They're the same. Same as what? As what hit that car before, fam. Trust. Them things are pure coming down. Hey, that one landed in the park, fam. Close. Oh, fuck them up. Hey, I'm killing them. I'm killing them straight. Melihat hal itu, gangster cap ayam jago ini malah bersemangat gitu cuy. Mereka bahkan mempersenjatai diri mereka masing-masing dan pergi ke lokasi jatuhnya meteor untuk membunuh makhluk apapun yang muncul nantinya. Jadi mereka ini satu persatu balik lagi ke kamar masing-masing untuk mengambil beberapa peralatan. Dan sampailah mereka di lokasi jatuhnya salah satu meteor. Namun begitu mereka memeriksanya, ternyata di dalamnya ada sosok alien yang hampir sama. Tapi bentukannya jauh lebih besar dan mengerikan. That ain't even the same thing. That looks triple the size, blood. Like a fossil, innit? I had to see the brother who's gonna fight that. Oh, I can see its eyes. Not sure them things is eyes. Nah, man. Gangster ini pun langsung kabur begitu melihat sosok yang mengerikan itu. Di tengah jalan, mereka kocar-kacir begitu melihat satu mobil polisi yang muncul dan mengejar mereka.
Moses berhasil ditangkap oleh 2 orang polisi, yang kebetulan juga memang sedang mencari para gangster ini. Bersama dengan Samantha yang melaporkan kasus perampokan di bagian awal film tadi cuy. Ketika sudah dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba aja beberapa makhluk mengerikan muncul. Makhluk-makhluk itu menyerang dan menganiaya para petugas sampai mati. Samantha dan Moses yang terjebak di dalam mobil menjadi bingung dan ketakutan. Teman-teman Moses yang juga kebetulan menyaksikan kejadian itu dari jembatan kemudian mulai mencari cara untuk menyelamatkan Moses. Dengan menggunakan petasan segede gaban, mereka lalu mencoba mengalihkan perhatian monster-monster itu. Setelah petasan meledak, temannya Moses yang bernama Dennis dengan cepat menuju ke arah mobil tersebut. Setelah sampai di mobil, Dennis lalu langsung tancap gas dan pergi. Sampai pada akhirnya langkah mereka terhenti ketika mobil yang dibawa sama si Dennis ini menabrak sebuah mobil yang ternyata dikendarai sama Hi-Hatch. Awalnya si Hi-Hatch takut cuy, karena mobil yang bertabrakan itu pastinya mobil polisi. Tapi begitu dia sadar kalau mobil tersebut dikendarai sama Moses dan teman-temannya, Doi langsung marah. Di sini Samantha dibiarkan pergi, sementara Moses dan teman-temannya yang juga datang kini bersiap menghadapi Hi-Hatch dan anak buahnya. Hi-hats was an accident, bro. Jack a bully bang. Crash it into my whip. Then chat shit about aliens to me. Dan ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba satu ekor makhluk datang ke tempat mereka. Anak buah Hi-Hatch mencoba memeriksanya. Namun nasibnya berakhir menyedihkan ketika dirinya harus mati diserang oleh makhluk itu. Moses dan teman-temannya kemudian kabur, disusul oleh Hi-Hatch yang juga pergi begitu mendengar suara yang mengerikan. Kemudian para gangster mencoba melarikan diri kembali ke apartemen yang berada di dalam blok tempat mereka tinggal. Tetapi di tengah jalan mereka diserang oleh segerombolan makhluk. Dalam kejadian itu, temannya Moses yang bernama Biggs harus terpisah dan terpaksa harus bersembunyi di dalam tong sampah. Sementara satu temannya lagi yang bernama Pes terluka akibat digigit di bagian kaki. Nah, setelah sampai di apartemen, mereka kemudian bertemu lagi dengan Samantha, yang ternyata dia juga tinggal di sini cuy. Sempat terjadi cekcok antara Samantha dan para gangster ini. Gangster-gangster ini juga menjelaskan kalau mereka cuma ingin bersembunyi dari kejaran alien. Samantha pastinya bingung, meskipun dia tadi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Samantha malah menyangka kalau makhluk-makhluk yang menyerang polisi adalah anjing peliharaan para gangster ini. After you attacked me and robbed me and then set those dogs on the police, you think I'm gonna help you? Dogs with colour in the dark jaws. Dogs with no eyes. Dogs the size of gorillas. You think them things are dogs? Whatever the fuck they are, they're not fucking aliens. Kemudian Moses tampaknya berhasil membujuk Samantha untuk merawat kaki Pes yang terluka. Dan kebetulan juga dia kan perawat gitu cuy. Gak berapa lama seekor makhluk muncul dan tampak mencoba untuk menerobos masuk. Alien itu berhasil masuk, namun Moses dengan cepat membunuhnya. Di sini gangster sempat bingung gitu. Dari sekian banyak pintu apartemen yang ada di menara ini, kenapa cuma mereka aja yang diserang? Nah, Samantha yang sekarang menyadari kalau gangster ini nggak berbohong tentang adanya makhluk luar angkasa, kemudian memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Sementara itu di luar sana, para polisi terlihat menutup jalan-jalan pasca kematian misterius beberapa orang. Sepertinya di sini polisi nggak tahu tentang kehadiran alien, karena nggak ada keributan sama sekali, baik itu warga yang teriak-teriak ataupun yang melaporkan adanya penampakan alien. Selanjutnya Samantha bersama para gangster pindah ke lantai atas, tempat di mana temannya Tia, Dimples, Diona, dan juga Gloria tinggal di kamar tersebut. Ketika Moses dan yang lainnya menceritakan apa yang baru aja mereka alami, cewek-cewek ini juga nggak percaya kalau ada alien di luar sana. Bahkan sebenarnya para gangster ini juga bingung, kenapa nggak ada pihak militer. Nggak ada berita tentang alien, dan uniknya makhluk-makhluk tersebut sepertinya cuma memburu gangster cap ayam jago ini aja. Beberapa ekor makhluk kemudian muncul dan menghancurkan jendela. Salah satu makhluk bahkan dengan sadis mencopot kepalanya Dennis. Singkat cerita, dengan segala upaya mereka semua berhasil membunuh makhluk-makhluk tersebut. Setelah kejadian itu, cewek-cewek ini baru menyadari kalau kemungkinan para alien memang datang hanya untuk memburu para gangster ini. Pasca kematian makhluk pertama yang digebukin di awal tadi. Gak lama setelah itu, Hi-Hatch bersama 2 orang anak buahnya muncul dan menyerang Moses dan teman-temannya. Tapi tiba-tiba satu ekor makhluk muncul dan mengejar Hi-Hatch dan anak buahnya sampai ke dalam lift.
Tapi rupanya Hi-Hatch masih bisa bertahan cuy. Dengan tubuh yang berlumuran darah, dia sendirian keluar dari dalam lift hidup-hidup. Bersama dengan Brewis yang kebetulan juga ada di dalam lift, kini mereka semua bergegas pergi ke lantai tempat tinggal Ron si penjual ganja. Namun begitu sampai, mereka bertemu dengan lebih banyak alien. Nah, dengan menggunakan kembang api sebagai pengalih perhatian, mereka akhirnya berhasil melewati hadangan makhluk-makhluk tersebut. Tapi karena kepulan asap akibat petasan tadi, salah satu anggota gangster yang bernama Jerome menjadi kebingungan. Dan akibatnya Jerome harus terbunuh. Setelah itu mereka terus berlari dan sampailah di kamar milik Ron. Tapi begitu mereka masuk, ternyata Hi-Hatch sudah ada di dalam dan menunggu mereka. Sorry. You brought it in the end. I don't want no trouble. You killed that thing. You brought an alien invasion. Ketika Hi-Hatch akan menembak Moses, tiba-tiba dia diserang dan dibunuh oleh seekor makhluk yang menerobos masuk lewat jendela. Mereka semua lalu bersembunyi di sebuah ruangan yang digunakan Ron untuk menanam ganja. Sementara si pemilik kamar yaitu Ron bersembunyi di salah satu ruangan yang lain. Nah, karena di ruangan tempat para gangster ini pencahayaannya menggunakan lampu sinar ultraviolet, Moses melihat kalau jaket yang dikenakan olehnya terkena semacam noda bercahaya. Di sini Brewis lalu berteori bahwa kemungkinan alien-alien itu datang ke tempat ini dikarenakan oleh zat yang bernama feromon, zat yang ada di bajunya Moses. Seperti layaknya spora, makhluk-makhluk tersebut melayang melalui ruang angkasa, sampai kebetulan berada di planet yang dapat dihuni. Setelah mendarat di daerah dengan makanan yang cukup, para betina akan melepaskan zat feromon yang kuat untuk menarik perhatian para jantan, sehingga mereka juga akan datang ke planet tersebut. Dan setelah itu mereka akan kawin dan memperbanyak spesiesnya. Ternyata bukan karena para gangster yang membunuh alien yang pertama kali datang cuy, melainkan karena aroma yang ditinggalkan kepada siapapun yang menyentuh tubuh makhluk tersebut. Just saying maybe if you took those clothes off, they wouldn't know you were there. We were here. And it seems to be piquing the interest of a rather hostile alien species. Moses lalu menyusun sebuah rencana untuk membunuh makhluk-makhluk jahanam itu. Nah, karena pakaian yang dikenakan Samantha belum ternoda dengan zat feromon alien, maka dia akan dijadikan umpan. Kemudian, karena makhluk-makhluk ini nggak mempunyai mata, maka Samantha berhasil melewati mereka semua dan menuju kamar 191. Dengan cepat, Samantha lalu menyalakan gas dan pergi meninggalkan apartemen tersebut. Sementara itu, Moses membawa mayat alien kecil yang diikat di punggungnya, di mana dia kemudian berlari keluar. Sambil diikuti segerombolan makhluk, Moses berlari menuju kamar 191, kemudian melemparkan mayat yang dia bawa. Nah, dengan menggunakan korek api, dia lalu menyalakan petasan dan pada akhirnya ledakan yang dihasilkan membunuh semua makhluk yang ada. Setelah kejadian itu, Moses, Pez, Brewis, dan Ron ditangkap dan dituduh bertanggung jawab atas kematian di sekitar blok tempat tinggal mereka. Polisi kemudian meminta keterangan dari Samantha untuk memberikan pernyataan kalau Moses dan teman-temannya adalah dalang dari semua kematian yang ada di wilayah ini. Termasuk juga 2 petugas polisi yang menangkap Moses sebelumnya. Namun ternyata Samantha kini membela para gangster dengan mengatakan semua anak-anak itu merupakan tetangganya, dan merekalah yang melindungi dirinya ketika terjadi penyerangan 2 anggota polisi. Sementara itu, di dalam mobil polisi, Moses bersama dengan Pez mendengar para penghuni blok kini bersorak untuk Moses. Dan ceritanya pun tamat cuy. Endingnya nggak jelas ya, apakah Moses dan teman-temannya tetap dijebloskan ke penjara atau enggak. Tapi yang pasti lewat peristiwa tersebut, anak-anak muda ini sepertinya udah menyadari kalau apa yang mereka lakukan sebagai gangster itu nggak ada untungnya. Kerampok, ngebegal ya kan, yang rugi dia juga. Kalau jadi pahlawan gini kan akhirnya keren gitu ya nggak, dipuja-puja. So sekian dulu untuk hari ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.